Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi semantik yang berjudul Hakikat Semantik dan Perkembangan Teori Semantik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Fitriani. Saya merupakan mahasiswi semester 6 kelas malam di Universitas Indah-Prastha PGRI, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Materi ini dibimbing oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Beliau merupakan dosen dari mata kuliah semantik di Universitas Indah-Prastha PGRI. Hakikat semantik. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa sih itu semantik? Untuk lebih lanjutnya, yuk kita geser videonya. Semantik dalam bahasa Yunani artinya semantikos, yaitu memberikan tanda penting dari kata sema. Tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna: sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Semantik menurut para ahli. Menurut salah satu ahli yaitu Palmer pada tahun 1981, mengatakan bahwa pengertian semantik adalah istilah yang merujuk dalam suatu studi tentang makna. Dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, sehingga semantik adalah bagian dari linguistik. Dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk tanda linguistik itu adalah leksem, yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang merupakan satuan bermakna. Menurut Harimurti pada tahun 1982.298. Perlu dipahami bahwa tidak semua kata atau leksem itu mempunyai acuan konkret di dunia nyata. Misalnya leksem seperti agama, cinta, kebudayaan, dan keadilan tidak dapat ditampilkan referennya secara konkret. Dalam penggunaan pertuturan, yang nyata makna kata atau leksem itu seringkali dan mungkin juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga dari acuannya. Misal kata buaya dalam kalimat A. Dasar buaya, ibunya sendiri ditipunya. Makna sebuah kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu berada di dalam konteks wacananya atau konteks situasinya. Contoh pada kalimat B. Rapormu bagus sekali, nak. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa objek studi semantik adalah makna, atau lebih tepatnya makna yang terdapat dalam satuan-satuan ujaran seperti kata, frase, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, perkembangan teori semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui Organisasi Filologi Amerika dalam sebuah artikel yang berjudul Makna yang Tercermin, Suatu Titik dalam Semantik. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Beliau melalui artikelnya yang berjudul Hukum Intelektual Bahasa mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Perancis, istilah sebagai ilmu murni historis atau semantik historis.
Semantik historis ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, dan seterusnya. Reisig pada tahun 1825 sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna. Semasiologi sebagai ilmu baru pada 1820 sampai 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan Reisig. Berdasarkan pemikiran Reisig tersebut, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni apa saja yaitu, yuk kita geser slide selanjutnya. Masa pertama. Masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Reisig. Maka ini disebut Ulmen sebagai periode bawah tanah. Masa kedua. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu murni historis. Adanya pandangan semantik historis dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Dan yang terakhir, masa ketiga. Masa perkembangan ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustaf Strand pada tahun 1931 yang berjudul Makna dan Perubahan Makna dengan referensi khusus ke bahasa Inggris. Strand melakukan kajian makna secara empiris. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an dengan munculnya esai semantik dari Brill yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Strand. Tetapi sebelum kelahiran karya Strand, di Jenewa telah diterbitkan Bahan, kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya, yakni Ferdinand de Saussure, yang berjudul Kursus Linguistik Umum. Pandangan Saussure itu menjadi pandangan aliran strukturalisme. Menurut pandangan strukturalisme de Saussure, bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Pandangan ini kemudian dijadikan titik tolak penelitian yang sangat kuat mempengaruhi berbagai bidang penelitian, terutama di Eropa. Pandangan semantik kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya. Setelah karya de Saussure ini muncul, perbedaan pandangan tersebut antara lain: yang pertama, pandangan historis mulai ditinggalkan. Yang kedua, perhatian mulai ditinggalkan pada struktur di dalam kosakata. Yang ketiga, semantik mulai dipengaruhi stilistika. Dan yang keempat, studi semantik terarah pada bahasa tertentu atau tidak bersifat umum lagi. Selanjutnya yang kelima, hubungan antara bahasa dan pikiran mulai dipelajari. Lalu yang terakhir, semantik telah melepaskan diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Menurut salah satu teori para ahli yaitu Lechler pada tahun 1974 mengemukakan bahwa semantik merupakan bidang yang sangat luas karena ke dalamnya melibatkan unsur-unsur struktur dan fungsi bahasa yang berkaitan erat dengan psikologi, filsafat, dan antropologi serta sosiologi.
Antropologi berkepentingan di bidang semantik karena analisis makna di dalam bahasa dapat menyajikan klasifikasi budaya pemakai bahasa secara praktis. Filsafat berhubungan erat dengan semantik karena persoalan makna tertentu yang dapat dijelaskan secara filosofis. Psikologi berhubungan erat dengan semantik karena psikologi memanfaatkan gejala kejiwaan yang ditampilkan manusia secara verbal dan nonverbal. Sosiologi memiliki kepentingan dengan semantik karena ungkapan atau ekspresi tertentu dapat menandai kelompok sosial. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada tahun 1825, seorang pakar klasik berkebangsaan Jerman bernama C.H.R. Reisig mengemukakan pendapatnya tentang tata bahasa. Dia membagi tata bahasa menjadi 3 bagian utama, yaitu apa saja? Yuk kita geser slide selanjutnya. Yang pertama, ada semasiologi, ilmu tentang tanda. Lalu yang kedua, ada sintaksis, studi tentang kalimat. Lalu yang terakhir ada etimologi, studi tentang asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Istilah semasiologi yang berasal dari Reisig ini berpadanan dengan istilah semantik menurut Pateda tahun 2001. Istilah semantik itu sendiri pada saat itu masih belum digunakan meskipun studi tentangnya sudah dilaksanakan. Daftar pustaka. Berikut beberapa daftar pustaka dari materi pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, Kurniawan A pada tahun 2020 dengan judul Semantik adalah pengertian, sejarah, jenis, unsur, manfaat, analisis para ahli. Diakses pada 13 Maret 2020 dari https://www.gurupendidikan.co.id. Semantik adalah. Yang kedua, tulisan terkini. Tahunnya tidak ada, dengan judul Pengertian Semantik, Hakikat dan Jenis Makna, diakses pada 13 Maret 2020 dari https://tulisanterkini.com. Artikel ilmiah 11606, Pengertian Semantik, Hakikat dan Jenis Makna.html. Dan yang terakhir, Haryanti N.T pada tahun 2012 dengan judul Sejarah Semantik dan Perkembangannya, diakses pada 13 Maret 2020 dari https://nanik3.blogspot.com 2012-02 Sejarah Semantik dan Perkembangan.html. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada semua teman kamu agar video ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.